Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Eduzone yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenungi tentang akhir dari perjalanan yang fana ini? Sebuah gerbang yang pasti kita lalui, sebuah momen yang penuh misteri dan seringkali mencekam. Selamat datang di ruang perenungan kita kali ini, di mana kita akan menyelami lebih dalam tentang detik-detik sakaratul maut. Bersiaplah, karena apa yang akan kita bahas ini adalah realitas yang akan kita hadapi bersama. Sahabat Eduzone, hidup ini bagaikan perjalanan singkat. Kita lahir, tumbuh, beraktivitas, dan pada akhirnya kita akan dijemput oleh Yang Maha Kuasa. Momen peralihan dari alam dunia menuju alam barzah inilah yang kita kenal dengan sakaratul maut. Mungkin sebagian dari kita pernah mendengar kisah-kisah tentang betapa sulit dan menyakitkannya saat-saat terakhir itu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah merasakan sakitnya sakaratul maut. Lantas, mengapa demikian? Dan pelajaran apa yang bisa kita petik dari momen yang pasti datang ini? Dalam Islam, sakaratul maut digambarkan sebagai puncak dari segala ujian dan rasa sakit. Ruh perlahan ditarik dari setiap anggota tubuh, bagaikan duri yang tercabut dari kain wol yang basah. Sebuah perbandingan yang sungguh menggambarkan betapa dahsyatnya proses ini. Namun sahabat Eduzone, penting untuk kita pahami bahwa pengalaman sakaratul maut bisa berbeda-beda bagi setiap individu. Ada yang dimudahkan dan ada pula yang diuji dengan rasa sakit yang luar biasa. Mengapa demikian? Mari kita telah beberapa kisah yang diriwayatkan. Ada kisah tentang seorang hamba Allah yang soleh, yang di akhir hayatnya wajahnya bercahaya dan lisannya terus berzikir, seolah-olah kedatangan malaikat maut adalah kabar gembira baginya, sebuah pertemuan yang dirindukan. Namun, ada pula kisah lain tentang seseorang yang semasa hidupnya jauh dari Allah. Hatinya keras membatu. Konon, saat sakaratul maut menjemput, wajahnya menjadi gelap. Tubuhnya bergetar hebat dan lidahnya keluh untuk mengucapkan kalimat tauhid. Sebuah pemandangan yang sungguh mencemaskan. Sahabat Eduzone, kisah-kisah ini bukanlah sekadar cerita untuk menakut-nakuti. Lebih dari itu, ini adalah cermin bagi diri kita. Bagaimana kita menjalani hidup ini akan sangat mempengaruhi bagaimana kita menghadapinya di akhir nanti. Amal ibadah, ketaatan kepada Allah, kebaikan kepada sesama, dan menjauhi larangannya adalah bekal terbaik yang bisa kita persiapkan untuk menghadapi sakaratul maut. Hati yang bersih, lisan yang terjaga, dan amal yang ikhlas akan menjadi penolong kita di saat-saat yang genting itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ayat ini menjadi pengingat bagi kita bahwa kematian adalah kepastian, dan persiapan menghadapinya adalah sebuah keharusan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, Aksiru zikro hazimil ladzat. Hadis ini mengajarkan kita untuk sering mengingat kematian agar hati kita tidak terlena dengan gemerlap dunia. Jadi, sahabat Eduzone, momen sakaratul maut bukanlah sekadar akhir yang menakutkan. Lebih dari itu, ia adalah sebuah gerbang menuju kehidupan yang abadi.
Bagaimana kita melewati gerbang itu sangat bergantung pada bagaimana kita mengisi sisa waktu yang Allah berikan kepada kita di dunia ini. Mari kita perbanyak istighfar, memohon ampunan atas segala dosa. Mari kita tingkatkan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Mari kita pererat tali persaudaraan dan berbuat baik kepada sesama. Inilah sebaik-baik persiapan untuk menghadapi detik-detik terakhir kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita husnul khotimah akhir yang baik. Semoga Allah memudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat kelak. Dan semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang berbahagia saat menghadapnya. Terima kasih telah menyimak perenungan kita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat. Sampai jumpa di video edukasi Islam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.